Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, sampai kita pada bagian yang kedua tentang operasi vektor dan kedudukan vektor. Operasi vektornya tentang penjumlahan, pengurangan, dan perkalian skalar. Kita mulai dari penjumlahan vektor atau disebut juga resultan vektor. Itu berlaku sifat komutatif asosiatif, memiliki unsur identitas yaitu vektor 0 dan memiliki inverse tambah. Kemudian secara geometris bisa dengan metode segitiga atau jajar ginjang. Untuk jumlah vektor A dan vektor B dapat ditentukan dengan menggeser salah satu vektor. Misalkan di sini ada vektor A warna kuning, vektor B warna biru, maka warna birunya yang B bisa digeser sehingga pangkalnya bertemu dengan ujung vektor A yang tengah ini, sehingga resultannya yang merah A tambah B. Atau vektor A-nya yang digeser sehingga pangkalnya bertemu dengan ujungnya vektor B. Jawabannya sama dengan resultan B tambah A yang warna merah. Contohnya, vektor A, B, C, dan D ini jika dijumlahkan tinggal menggeser B, C, dan D sehingga resultannya yang warna merah R ini dari pangkal vektor A tarik garis ke ujung vektor D. A, B, C, D-nya nyambung semua. Kemudian dengan metode jajar ginjang ini misalkan vektor A-nya yang kuning, vektor B-nya yang biru, maka pangkalnya vektor B ditemukan atau disatukan dengan pangkalnya vektor A seperti ini. Sehingga bayangan yang vektor A yang sebelah kanan ini dengan yang vektor B yang di atas ini ujungnya ini ditarik garis dari pangkalnya kedua vektor A dan B. Ini adalah dengan metode jajar ginjang. Yang warna merah adalah resultan penjumlahan A dan B. Kemudian secara analitis, vektor kolom A-nya A1, A2, B-nya B1, B2, maka tinggal ditambahkan resultannya adalah A1 tambah B1, A2 tambah B2. Dengan besarnya atau panjangnya vektor A, akar dari A1 plus B1 kuadrat ditambah A2 plus B2 kuadrat. Dan jika diketahui sudut antara A dan B, maka besarnya vektor R resultan itu adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat ditambah 2AB cos theta. Theta-nya adalah sudut antara vektor A dan vektor B. Contohnya, vektor AB tambah BC tambah CD tambah DA. Ini nyambung AB, kemudian nyambung BC. BC kemudian nyambung CD. CD kemudian nyambung DA. Maka ini tinggal yang A di pangkalnya, ujungnya kok ya A, berarti nanti vektor 0. Ini A-nya A kurangi A, ya. Ini yang A positif, ini negatif adalah 0. B-nya ini positif negatif juga 0. C-nya juga, D-nya juga. Sedangkan yang kedua PQ tambah QR tambah RS, ya, ini nyambung, ini Q, ini R, ya, maka PS. Ini yang kedua. Kemudian jika diketahui besar vektor P yaitu 6, Q-nya juga 6, kedua vektor membentuk 60, maka besarnya vektor resultan adalah akar dari 6 kuadrat tambah 6 kuadrat ditambah 2 kali 6 kali 6 cos 60. Cos 60-nya setengah. Ini 2 kali 6 kali 6-nya 72, setengahnya adalah 36. Jadi 36 tambah 36 tambah 36, 108 di akar, itu 6 akar 3. Sedangkan dalam vektor kolom, P-nya 4 min 2, Q-nya 1, 14, maka resultannya ditambahkan dulu yang atas P4 tambah 1, 5, yang bawah min 2 tambah 14, 12. Maka besarnya atau panjangnya vektor R, akar dari 5 kuadrat tambah 12 kuadrat, 25 tambah 144, 169 di akar adalah 13. Berikutnya yang pengurangan. Mengurangkan vektor B dari vektor A, yaitu menjumlahkan vektor A dengan vektor negatif B. Di mana vektor negatif B-nya merupakan vektor B yang arahnya berlawanan. Kita lihat contohnya ini, B-nya ke arah kanan bawah, maka negatif B-nya ke kiri atas. Jadi pengurangannya A min B-nya yang warna merah ini. Kemudian secara komponen atau analitis ya tinggal mengurangkan A1 min B1, kemudian yang bawah A2 min B2.
Kemudian besarnya akar A min A1 min B1 kuadrat ditambah A2 min B2 kuadrat. Jika diketahui sudutnya, maka besarnya atau panjangnya vektor S adalah akar dari A kuadrat tambah B kuadrat dikurangi 2AB cos theta. Contohnya, ini P-nya 5 Newton, V-nya 12 Newton, kedua vektor membentuk sudut 90, maka besarnya vektor resultan pengurangan itu adalah akar 5 kuadrat tambah 12 kuadrat dikurangi 2 kali 5 dikurangi 2 kali 5 kali 12 cos 90. Cos 90-nya 0. Jadi tinggal 25 tambah 144, 169 di akar adalah 13. Sedangkan yang kedua, P min Q-nya yang 16 kurangi 4, 12, min 2 kurangi 14, min 16, akar 12 kuadrat ditambah min 16 kuadrat, akar 144 tambah 256, akar 400 sama dengan 20. Berikutnya, sebelum kedudukan adalah perkalian skalar vektor. Jika A suatu vektor dan M adalah skalar atau bilangan nyata, MA atau AM adalah suatu vektor dengan kemungkinan sebagai berikut tergantung M-nya. Kalau M-nya positif, maka vektor MA-nya itu searah dengan A. Jika negatif, maka MA-nya itu berlawanan arah dengan A. Jika M-nya 0, maka MA-nya adalah vektor 0. Contohnya dari vektor A dan B di bawah ini, lukislah vektor 2A, 3B, dan 2A plus 3B. A-nya yang kuning, B-nya yang biru. Maka kalau 2A, nah yang seperti ini, 2 kalinya, arahnya sama. Yang 3B arahnya juga sama, ini 3 kalinya. Yang 2A tambah 3B tinggal menggabung saja 2A tambah 3B yang warna merah. Berikutnya dua vektor sejajar, maka vektor yang satu dapat dinyatakan sebagai hasil perbanyakan vektor yang lainnya dengan skalar. Untuk membuktikan dua vektor sejajar, cukup membuktikan salah satu vektor merupakan kelipatan vektor yang lain dengan dinyatakan dalam bentuk komponen. Misalkan di sini ada A, B, C, D, E, F dan 6 vektor. Maka kita lihat ini yang A 5 min 1, nah ini sama dengan yang mana? Nah ini min 10 2, berarti ini kan dikali min 2. Maka A dan F-nya itu sejajar karena F-nya min 2 kalinya A. Yang lain lagi vektor B dengan vektor E. Vektor B-nya min 1 kalinya vektor E. Kemudian ini yang belum C dan D, nah ini D-nya ini 3 kalinya C karena 3 kali 2 6, 3 kali min 4 min 12. Maka vektor C dan D-nya juga sejajar. Kemudian contoh soal yang lain diketahui koordinat A 2 min 5, B min 5 17, C 4 min 1, D-nya min 13,1. Selidiki apakah vektor AC sejajar dengan DB. AC-nya C min A itu min 4 min 2, ya, C-nya ini 4, kemudian A-nya ini 2, ya, 4 min 2, 2, min 1 kurangi min 5, min 1 tambah 5 itu 4, kemudian DB, B min D, B-nya ini min 5, D-nya min 13, min 5 kurangi min 13, min 5 tambah 13, atau 13 kurangi 5 adalah 8. Kemudian yang belakang 17 kurangi 1 itu 16. Maka ini DB-nya ini adalah 4 kalinya AC. Maka AC dan DB itu sejajar. Kemudian yang koplanar, ya, pada bidang datar atau pada bidang kartesius, vektor pada bidang kartesius dinyatakan dengan bentuk kombinasi linear MI plus NJ dengan vektor I, vektor satuan sumbu X 1, 0, sedangkan J vektor satuan sumbu Y 0, 1. Maka pada contoh berikut, vektor P-nya 2I plus 3J, Q-nya 4I min 2J, R-nya min 2I min 5J. Nyatakan vektor berikut ke dalam bentuk vektor kolom. P-nya ya, 2I plus 3J, I-nya 1, 0, J-nya 0, 1, berarti vektor P-nya 2, 3. Kemudian 3R, ya,
Berarti R-nya yang ini min 2 min 5 dikali 3, ini min 6 min 15. 2 Hi-nya ini dikali 2, 8 min 4. Kalau 3R min 2Hi berarti min 6 kurangi 8, min 14, min 15 kurangi min 4, atau min 15 tambah 4, min 11. 3R min 2Hi-nya min 14, min 11. Demikian, tinggal latihan soal, silakan dikerjakan. Yang pertama, tentukan resultan dari vektor-vektor berikut. Ini yang A, yang B, yang C. Nomor 2, selisih ya, P min Q dari yang A dan yang B. Kemudian nomor 3, ini menggambar A, B, C, D. Ditanyakan A tambah B, C tambah 2D, B min A, dan C min D. Ini digambar. Kemudian yang nomor 4, buktikan bahwa titik P, Q, dan R-nya kolinier. Yang nomor 5, diketahui vektor A-nya 45, B-nya min 21, C-nya 3 min 2, nyatakan A, B, dan C ke dalam vektor satuan I dan J. Demikian saja untuk bagian yang kedua, operasi vektor dan kedudukan dua vektor. Terima kasih atas perhatiannya. Materi berikutnya tentang pembagian ruas garis pada bidang datar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.